Hello, selamat datang kembali di studio bocor kami. Bocoran-bocoran film akan kamu dapatkan sampai tuntas. Film India kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Brahmastra. Mr. India. నేను ఎప్పటికీ ఓడిపోను. Pemerannya ada Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy. Oh my god, para pemerannya keren-keren semua loh. Anyway, terima kasih ya buat yang nungguin dan nontonin channel ini terus. Kalian pasti tergolong orang-orang yang suka nonton spoiler dan orang yang baik hati dong pastinya. Di awal film udah ditunjukin nih ada perdebatan dan juga pertarungan. Salah satu dari mereka adalah ilmuwan. Wih, Shah Rukh Khan langsung muncul. Belum tahu kenapa ya, dia tuh pokoknya dikejar-kejar dan akhirnya menunjukkan kekuatan gelang kakinya. Wow, namanya adalah Varanastra. Pak ilmuwan bernama Mohan Bhargav ini tiba-tiba didatangin sama cewek dengan kekuatan api yang biasa dipanggil Junon. Ilmuwan ini sempat bilang ke perempuan bermata api itu kalau yang terkuat nantinya akan muncul dan akan selalu bercahaya. Terus dia langsung mati. Ya, ini adegannya Shah Rukh Khan cuma sampai sini aja nih. Baiklah, di tempat yang berbeda, ada seorang pemuda-pemudi yang lagi kesemsem. Mereka adalah Shiva dan juga Isha. Mereka tuh lagi pergi ke pesta nih bersama pesta anak-anak. Di sini Shiva bercerita tentang dirinya ke Isha. Dia tuh kehilangan ibunya pas usia 1 tahun. Ayahnya entah kemana. Jadi itulah kenapa Shiva ini namanya Shiva aja. Jadi dia tuh nggak punya nama keluarga. Nah, sedang seru-serunya mereka berdua untuk saling mengenal nih ya. Tiba-tiba Shiva ngelihat cahaya api yang cuma dia yang bisa lihat. Shiva ini kayak semacam dikasih penglihatan apa yang terjadi dengan Pak Ilmuwan gitu. Oh, belum meninggal nih guys, Pak Ilmuwannya, Pak Mohannya. Dia tuh masih dalam kendali Junon, perempuan jahat yang lagi cari pecahan batu Brahman, yaitu Brahmastra. Batu itu punya kekuatan seluruh semesta. Nah, Junon ini mengendalikan ilmuwan untuk ngebocorin pecahan-pecahan itu siapa aja sih yang bawa gitu. Bahkan, Shiva ini juga bisa ngeliat loh siapa aja yang membawa pecahan tersebut berdasarkan apa yang ada di pikiran Pak Mohan. Tapi guys, pada akhirnya sang ilmuwan ini beneran meninggal dunia karena terjatuh dari gedung tinggi. Dan karena juga menghindari Junon dan anak buahnya yang lagi mancing-mancing info dari Mohan. Anehnya, Junon ini malah kayak kaget pas Mohan jatuh. Tapi yaudahlah ya, hal ini bener-bener membuat Shiva bingung, itu yang penting. Kok bisa? Dia tuh ngerasa, kok bisa kejadian ini dia lihat dalam tidurnya gitu. Banyak media sudah memberitakan tentang kematian ilmuwan terkenal ini. Shiva kemudian menceritakan ke Isha apa yang terjadi dengannya dan apa yang dia lihat. Isha itu awalnya kaget, tapi akhirnya dipercaya. Shiva juga tahu next yang bakal diincar oleh Junon itu siapa. Isha menyarankan supaya Shiva tuh lapor ke polisi. Tapi gak mungkin dong semudah itu ya kan? Karena yang dilihat Shiva ini kan hanya ada di kepala dan di mata dia aja. Gak mungkin polisi percaya seketika. Ya udah, pada akhirnya Shiva nekat ke Varanasi, tempatnya Pak Anish Shetty. Jadi Pak Anish Shetty inilah the next target yang bakal diincar sama Junon. Si Isha pun maksa pengen ikut. Dikira jalan-jalan kali ini misi hidup dan mati loh. Tapi akhirnya Isha diperbolehkan ikut sama Shiva. Dan di sini Shiva dan juga Isha ketemu deh sama Junon, Zor dan juga Raftar. 3 orang yang siap mencari Anish Shetty untuk dibunuh. Anish ini juga memang lagi ada di sekitar mereka. Isha dan Shiva langsung kerjasama untuk menyembunyikan Pak Anish Shetty. Tapi guys, si Isha ini kan awalnya berhasil mengalihkan Raftar. Ketahuan juga dia. Raftar langsung menyerang Isha dan Shiva mendengar teriakannya Isha. Langsunglah dia menolong. Pak Anish Shetty yang juga membawa gelang nih ya, gelang yang punya kekuatan, akhirnya muncul menyelamatkan mereka berdua gitu. Walaupun sempat terluka, tapi akhirnya mereka semuanya nih berhasil kabur dari Raftar, Junon dan juga Zor. Lanjut ya, sekarang mereka berencana ke tempatnya Ashram untuk menyelamatkannya juga. Memang sih guys, Pak Mohan, Pak Anish Shetty dan juga Ashram bertugas menyelamatkan batu itu. Karena apa? Kalau batu itu sampai disatukan, dunia katanya akan hancur. Pas mereka semua berhasil kabur ya, Junon dan kawan-kawan jelas masih menghadang, maksudnya masih ngejar gitu kan. Nah, Pak Anish ini berusaha sekuat tenaga melawan mereka. Tapi guys, Pak Anish Shetty tetap meninggal dunia, jatuh ke jurang bersama mereka semua.
Nah, energi itu benar-benar dirasakan oleh Shiva. Makanya dari kejauhan Shiva juga tahu bahwa ya Pak Anisyati akhirnya meninggal dunia gitu. Tapi ternyata salah satu dari musuh masih ada yang ketinggalan. Dia itu masih mengejar Shiva dan juga Isa. Mereka berusaha pontang-panting nyetir mobil yang mana si musuh ini terus bergelayutan di mobil mereka loh. Berusaha membunuh dua orang ini gitu. Oh ya, by the way, pecahan batu Brahma itu sempat dibawa sama Isha guys. Jadi Pak Anies tadi sempat ngasih ke mereka sebelum meninggal dunia. Singkat ceritanya, setelah pontang-panting di mobil, Shiva dan juga Isha berhasil membuat musuh itu tumbang, jatuh ke jurang lagi ya guys. Dan mereka semua akhirnya sampai nih ke rumahnya Ashram. Kagetnya lagi si musuh tadi bangkit lagi, ternyata dia belum mati, dia masih hidup. Langsung dia menyerang ke arahnya Isha. Shiva kaget nih, dia langsung berusaha melindungi Isha dan gak sengaja dia mengeluarkan kekuatannya sendiri. Semua api dalam dirinya itu keluar membakar orang tersebut. Ashram dari dalam rumah langsung keluar dan dia adalah Amitabh Bachchan. Oke, baiklah, kembali ke Shiva. Setelah dia mengeluarkan seluruh tenaganya, lemes kan, Shiva pingsan. Pas Shiva ini bangun dari pingsannya, dia melihat seluruh penghuni dan seluruh orang yang ada di rumah ashram ini ternyata mereka semua adalah anggota Brahman dan sedang siap-siap terhadap perlawanan apapun. Sementara itu ya guys, Junon dan temennya yang satu lagi tuh ya, tadi tuh kan jatuh ke jurang. Pas didorong sama Pak Anisyati ya kan, ternyata mereka tuh belum mati. Dan Junon ini lagi mengumpulkan kekuatan lagi untuk menyerang dan mencari tahu keberadaan ashram dan juga Shiva. Dan tahu gak guys, dari sekian astra yang mereka lindungi dan mereka miliki, ternyata Shiva ini adalah salah satu astra juga, Agniastra namanya, kekuatan api. Dia diajak gabung nih sama grup Brahma, mau dilatih sama Pak Ashram. Berasa rumah Avenger ya gak sih? Ditambah lagi, Shiva ini gak bisa nolak untuk bergabung bersama guru Ashram, karena ternyata orang tuanya Shiva adalah pejuang Brahmastra juga. Dia kan pengen tahu juga dong tentang orang tuanya ya kan? Akhirnya tinggallah dia di rumah guru ini. Di sini nih guys, penuh dengan pejuang Brahma yang semuanya itu lagi latihan dengan kekuatannya masing-masing. Waduh, kita berasa lihat sekolahnya Profesor X deh di film X-Men, ngumpulin anak-anak muda dengan kelebihannya masing-masing. Sementara itu, Isha dan beberapa orang Brahma harus ke rumahnya Shiva untuk mengambil beberapa barangnya Shiva yang ada hubungannya dengan ibunya Shiva lah pokoknya. Guru ashram mulai deh menceritakan kisah mengenai sejarah pecahnya batu Brahma. Kata guru ashram dulu nih ya, 30 tahun yang lalu ada pemuda yang berambisi banget untuk bisa mendapatkan kekuatan Brahma. Namanya Dev. Dev ini punya kekasih namanya Amrita. Singkatnya juga nih ya, Dev ini dia tuh ambisinya tuh akhirnya jadi cenderung jahat gitu. Amrita berusaha menghentikan kekasihnya itu dengan cara memecahkan batu Brahma yang akhirnya pecah jadi 3 bagian. 2 bagiannya kan udah ada tuh, tadinya di Pak Anies, lalu yang kedua itu ada di guru ashram. Nah yang ketiga di mana? Setelah dilanjutkan cerita lagi nih, Amrita itu ternyata sahabatnya guru ashram ini guys. Dan ditelusuri lagi ceritanya, Shiva adalah anak dari Amrita dan Dev. Wow, awalnya Shiva tuh gak percaya karena gak ada bukti ya kan. Akhirnya buktinya muncul sendiri nih. Pecahan batu Brahma yang ketiga ada di salah satu barang ibunya Shiva yang berbentuk kerang. Tapi pas kena tetesan darahnya Shiva baru kelihatan deh kalau itu sebenarnya pecahan batu Brahma. Nah, bukti lainnya lagi apa? Adalah Dev. Dia tuh kan punya kekuatan api yang juga ada pada Shiva. Like father like son, pantas aja selama ini Shiva kayak selalu ditunjukin penglihatan gitu kan. Penglihatannya dari sisi Dev ternyata, yang sekarang jadi gurunya Junon. Nah menurut Shiva, Dev itu gak mati tapi tidak sepenuhnya hidup juga gitu. Oke, Omang lagi seru-seruan sama si Isha nih ya, lagi nunjukin kekuatan apinya, pertunjukan api yang begitu indah gitu kan. Beberapa saat kemudian, Junon dan anak buahnya muncul dan mereka semua udah dalam kendali liontin batu api dan akan menyerang mereka. Sekarang cuma Shiva yang bisa membantu dan menghentikan. Nah, di sini nih terjadi pertarungan yang keren banget guys. Shiva itu mengeluarkan kekuatan apinya dan juga berusaha melindungi dirinya sendiri dan Isha di sampingnya. Wujud apinya keren banget. Tapi Junon, tau gak, ngeluarin kekuatan air yang memadamkan api. Astaga. Tapi tenang, teman-teman Shiva muncul ikut melawan Junon dan kawan-kawan. Aduh keren banget, semuanya muncul dengan kekuatan masing-masing. Pertarungan berjalan semakin wow. Tapi guys, makin kesini Junon makin kuat.
Namun tenang, Tenzu berhasil mengendalikan keadaan. Pas banget batu Brahma itu mau diambil oleh Junon dari tangannya Isha, Tenzu segera mengendalikan kondisi dan Junon jatuh ke jurang. Tapi Junon masih hidup dan tiba-tiba menusuk Tenzu. Batu Brahma berhasil direbut dan disatukan menjadi satu oleh Junon. Tuhan, anehnya tapi ya, Junon ini malah kebakar. Dan tiba-tiba api di mana-mana guys. Tanah-tanah udah retak semua memisahkan mereka semua. Guru ashram itu sudah minta Shiva untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Shiva ini milih menyelamatkan Isha. Api yang jelas-jelas akan menghantam mereka semuanya. Mereka berdua juga gitu. Shiva merelakan dirinya dan berkorban guys. Di sini nih, Isha sampai bilang kalau kita mati sampai ketemu di sisi lain ya. Aduh sedih. Tapi Shiva yakin mereka gak akan mati. Sampai akhirnya Shiva berhasil menaklukkan api yang serem itu guys. Dan malah apinya masuk ke dirinya Shiva. Tenang guys, pasti pada penasaran kan untuk part 2 dan juga part 3-nya kita tunggu aja. Karena film Brahmastra ini kan bakal jadi trilogi. Ya udah deh, thank you ya guys. Sampai ketemu dan tungguin juga di bocoran film berikutnya. Stay healthy, dah.